Selamat pagi, ini adalah renungan hari yang ketiga. Saya beri judul penyebab ketidakbahagiaan. Topik ini mungkin agak sedikit berat, karena ini akan berbicara secara langsung ke dalam batin setiap kita. Bahkan mungkin kamu perlu untuk mendengarkannya beberapa kali. Hari ini ketika kamu bangun tidur, karena banyak tekanan dan tanggung jawab, apalagi kalau hari Senin, mungkin kamu merasakan ketidakbahagiaan. Tapi itu gak hanya kamu sih yang rasain. Hampir semua orang pernah mengalami perasaan itu. Lalu kira-kira apa sih sebenarnya penyebab ketidakbahagiaan itu? Jawabannya sederhana, yaitu pandangan, persepsi, atau perspektif yang keliru yang ada di kepalamu. Sederhana kan? Karena terlalu sederhana, kita take it for granted. Tidak pernah terpikir untuk mempelajarinya. Karena pandangan yang keliru itulah, kamu melihat diri kamu dan dunia secara menyimpang. Ada software yang terprogram di dalam kamu, dan software itu terpasang atau melekat begitu kuat. Software itu dipasang oleh kamu sendiri tanpa kamu sadari, tapi tidak hanya kamu sih, banyak orang juga memasang software itu di dalam kamu, tapi kamu tidak menyadarinya. Bahkan dunia, budaya, dan masyarakat kita telah saling menginstal software satu sama lain, dan terjebak dalam cara pandang atau perspektif yang keliru dan salah ini. Sekarang ini, hampir semua orang didominasi oleh rasa takut, tidak aman, tegang, cemas, khawatir berlebih. Jarang ada yang murni berbahagia dan dipenuhi dengan aliran cinta kasih dan damai sejahtera. Kamu terlatih untuk menyalahkan diri sendiri jika kamu tidak berbahagia. Padahal tidak ada yang salah dengan dirimu, hakikatmu yang sejati. Yang perlu dikoreksi hanyalah pemrograman atau software yang sudah terrakit di dalam kamu. Jadi yang harus kita cek dan perbaiki tidak lain adalah gagasan, pandangan, pendapat, ide, persepsi yang telah dibentuk oleh budaya dan tradisi kita turun-temurun. Yang ironis adalah, kebanyakan orang telah mengalami cuci otak dan tidak menyadari keadaan bahwa mereka telah terbuai di dalam mimpi dan tertidur pulas dalam konsep yang keliru yang menjadi akar dari segala emosi negatif dan ketidakbahagiaan mereka. Apa contoh pandangan keliru yang sudah terinstal di dalam kita? Pertama, kamu tidak bisa bahagia tanpa hal-hal yang kamu anggap sangat bernilai. Ini adalah pandangan yang keliru. Contoh, jika kamu memberi nilai rumah mewah, mobil mewah, atau posisi dan pekerjaan tertentu sebagai sesuatu yang sangat amat bernilai, padahal mereka hanya objek sementara yang tidak permanen. Yang jika kamu tidak lekatkan secara mental dengan penilaian bahwa hal-hal itu berharga dan bernilai, tidak akan memiliki keistimewaan sama sekali. Kemelekatan kamu terhadap konsep tersebut membuat kamu sering merasa tidak bahagia, karena kamu belum memiliki hal-hal yang kamu konsepkan sebagai istimewa itu. Kamu berfokus pada apa yang tidak kamu miliki, padahal kamu bisa dan sudah memiliki kebahagiaan itu dengan apapun yang kamu miliki sekarang. Someday syndrome itu harus kita reset. Someday kalau punya ini, aku akan bahagia. Delete-lah kalimat itu dari sistemmu dan kamu akan bahagia. Mulai hari ini kamu harus belajar menjadi puas dan tidak mengingini secara berlebihan hal yang terlalu kamu kagumi atau istimewakan yang disebabkan oleh overvalue yang kamu berikan tadi. So, stop overvaluing. Contoh pandangan keliru yang kedua adalah kebahagiaan itu adanya nanti, di masa depan.
Ini juga tidak benar. Bahagia itu sekarang, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kamu enggan memfokuskan lensamu pada saat ini dan di sini. Salah fokus ini dapat membuat kamu menjadi terjerat di dalam rasa cemas, takut, was-was, dan segerombolan permainan lainnya yang terprogram kuat di dalam benak kamu. Kamu berkata dalam program lamamu bahwa nanti kalau aku sudah menikah, kalau aku sudah punya anak, kalau aku sudah tua, kalau aku sudah pensiun, kalau aku sudah pindah ke kota lain, dan beragam kondisi masa depan lainnya yang kamu ciptakan dalam mentalmu sebagai lokasi di mana kebahagiaanmu kamu lemparkan. Berhentilah membuang kebahagiaanmu ke masa depan, karena kamu akan menjadi tidak bahagia jika belum tiba di sana. Nikmatilah kebahagiaan sekarang dan di sini. Nikmatilah makananmu hari ini, bersyukurlah untuk rumah saat ini, kamu sudah tiba pada kebahagiaan. Bahagia itu bukan nanti, kalau, tapi sekarang. Katakan dengan pelan secara berulang ke dalam batinmu, aku bahagia sekarang dan aku bahagia dengan kondisi ini. Aku bahagia sekarang dan aku menerima kondisi ini. Aku bahagia sekarang dan aku bahagia dengan kondisi ini.